Pada webinar kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana neural network belajar. Neural network adalah dasar dari perkembangan AI saat ini ya, di mana kita bisa melihat ChatGPT, kemudian model transformer. Nah, basic atau dasarnya itu karena adanya neural network. Atau biasanya, dengan kata lain juga biasanya menggunakan konsep deep learning. Nah, pada webinar kali ini saya akan menjelaskan secara dasar. Ya, saya akan lanjut di slide-nya. Saya berasumsi bahwa Anda adalah orang awam yang belum memahami apa itu neural network. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya berasumsi bahwa Anda adalah orang awam yang belum memahami bagaimana neural network belajar. Jadi di sini saya berasumsi bahwa yang mengikuti webinar ini tuh masih kabur-kabur atau umpama pemahamannya belum terlalu tahu bagaimana sih AI itu bisa belajar pola di dalam sebuah data. Slide yang berikutnya, kita akan lihat apa itu neural network. Neural network adalah model komputasi terinspirasi dari jaringan saraf biologis, digunakan dalam pembelajaran mesin untuk mengolah data dan membuat prediksi. Kemudian apa sih tujuan dari neural network? Tujuan utama dari jaringan saraf adalah mempelajari pola dari data melalui pembaruan bobot secara iteratif atau pengulangan. Jadi akan mengulang, membuat bobot agar dia punya outputnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi di sini pada materi saya tidak akan terlalu memberikan banyak sekali tentang materi atau rumus matematika yang terlalu kompleks atau kelihatannya. Tapi setidaknya saya mampu untuk memberikan pemahaman, oh begini neural network tersebut belajar. Kita akan lanjut selanjutnya slide. Nah, contoh sederhana kita memiliki sebuah gambar. Anggap ini adalah gambar kucing, gambar anjing. Ah ini. Dan kemudian ada nih gambar anjing. Kita ingin mengetahui bagaimana sih caranya agar komputer begitu dia melihat gambar begitu dia melihat gambar anjing, dia langsung memprediksi bahwa oh, yang keluar itu adalah anjing. Begitu kita kasih gambar kucing, langsung memprediksi bahwa oh, yang keluar itu adalah kucing. Hanya berdasarkan gambar. Bagaimana sih caranya komputer dapat memahami hal tersebut? Dia mampu membedakan antara oh, yang ada di depan ini adalah gambar kucing, sedangkan yang ini adalah gambar anjing. Begitu kita memasukkannya ke dalam neural network, inilah gambaran tampilan dari neural network dan di terakhir ini adalah outputnya. Output ini akan menjelaskan tentang oh, kalau bagian atas di YP1 ini kalau dia bernilai 1, itu berarti menjelaskan bahwa ini gambar tersebut adalah anjing. Kita asumsikan bahwa kalau yang terakhir outputnya itu ada YP2 ini, dia bernilai 0, maka kita memprediksi bahwa oke, gambarnya tersebut adalah kucing. Nah, terus yang perlu kalian pahami di sini juga gitu. Kalau untuk neural network itu biasanya gambar tersebut dia menggunakan gambar gray scale, dibilang gambar hitam putih. Jadi kalau kayak macam misalnya uh, dia punya color, gambar yang paling umum itu dia menggunakan ini. Jadi gambar hitam putih yang dia masih jadi kan cuma ada dua saja, hitam dengan putih kurangnya. Jadi kalau bersifat 0 hitam sampai di paling satu itu dia bernilai putih. Nah, jadi setiap pixel di dalamnya yang kita ingin pelajari. Dia punya setiap pixelnya. Jadi setiap kali kita ingin mempelajari suatu pola data kita mengubahnya ke dalam bentuk angka. Nah, setiap pixel itu merupakan sebuah angka. Jadi kalian punya gambar itu, dia akan terlebih dahulu diubah semacam ini. Jadi pixel yang ini tuh dia akan dikasih rata lalu kemudian dimasukkan di sini dari X1 sampai Xn. Itu artinya kayak macam misalnya dari gambar yang X1 sampai di X yang terakhir. Nah itu deh dibuat merata, mempanjang. Lalu kemudian dia dimasukkan di neural network. Ingat ya kalau kalian tidak ada masih bingung atau kurang paham bisa langsung tanya.
Jadi kayak macam bisa gambar dari 1 sampai di ekstentarnya, maksudnya yang terakhir itu semuanya dimasukkan ke dalam neural network. Begitu pula juga dengan gambar yang di bawah di sini. Gambar di bawah juga biasanya itu kalau untuk channel 1 tuh dia hanya diubah ke dalam bentuk warnanya juga sama, yaitu hitam putih. Kemudian gambar ini dia pixel, jadi setiap pixel dia ubah lagi. Dia pixel-pixel yang ada di sini. Jadi setiap bagian-bagian atau potong-potong ini dia akan dimasukkan ke dalam neural network. Lalu kemudian neural network yang dalam dia akan pelajari baru kasih tahu bahwa oh yang ada di sini satu. Dia itu sebenarnya tidak bisa 100% ya satu, tapi setidaknya mana yang lebih besar, yaitu YP1 atau YP2 yang ada di sini. Apakah YP1 dia punya nilai ini lebih besar daripada YP2? Kalau YP1 lebih besar, berarti kita kasih tahu bahwa ini adalah gambar anjing. Kalau YP2 yang ada di sini itu kalau dia lebih besar daripada YP1, berarti berarti kita klasifikasikan bahwa oh ini adalah kucing. Nah, terus kalau kita masuk lagi ke berikutnya, setelah kita semua gambarnya, kita akan masuk lagi ke berikutnya. Kita sudah gambaran ya dari bagaimana sih cara neural itu belajar. Nah, terus berikutnya, bagaimana sih caranya agar kayak macam dari gambar yang sini semua kan representasikan menjadi angka-angka. Ini semua representasikan di setiap pixelnya itu semuanya dibuat satu rata lurus baru dimasukkan sini. Itu angka-angka. Nanti akan dikalikan dengan weight yang ada sini atau bobot. Semua yang ada sini weight atau bobot sampai dia masih kalah output. Nah, saya akan memberikan contoh sederhana agar lebih dipahami. Misalnya, kita memiliki X1. X1 ini kita kasih masuk itu X1 ini kita kasih masuk itu 2. Lalu kemudian di pertengahan jalan dia dikalikan dengan bobot. Bobot kita tahu W1 yang ada di sini sama dengan 5. Kalau 2 kalikan dengan 5 itu hasilnya adalah 10. Nah, sedangkan yang kita mau itu harus yang YP yang atau Y prediksi ini. Itu harus sama dengan 2. Kita maunya itu dia keluarnya 2. Tapi di sini dia keluarnya itu 10. Jadi 2 kalikan dengan 10 hasilnya itu 2 kalikan dengan 5 hasilnya itu 10. Nah, kita mau dia keluarnya itu adalah 2. Bagaimana caranya? Ya, kita harus kurangkan kita harus menurunkan nilai daripada W1 ini. Jadi kita harus menurunkan dia punya nilai dari W1 yang ada di sini. Jadi W1 ini kita kasih turunkan dia ke bawah. Caranya adalah kita kurangkan yang ini, kita harus ini. Kemudian yang ada di sini itu kita kasih masuk lagi di sini. Y prediksi. Dia akan mendapatkan hasilnya adalah 8. Oh, ternyata 8 ini dia masih sangat jauh. Dia punya errornya itu. Dia punya bilang jalannya itu rentangnya itu sangatlah jauh. Jadi karena sangat jauh ya, kita kurangkan ini 5 ini dari sini. Sedangkan yang 8 ini dari atas ini. Kita mau agar kita update namanya 5 yang ada di sini. Kalau kita update yang 5 yang di sini itu ya, kita harus tahu dulu dia punya arahnya itu kemana. Misalnya kalau 10 yang ada di sini itu kalau dia kurangkan 2 masih lebih dari 8. Oh, lebih dari 8 berarti harus dikurangkan. Nah, kurangkan di sini yang ada tengah ini bisa dibilang juga adalah bobot. Yang ini yang disebut juga adalah bobot. Yang dengar di sini sebelah juga adalah bobotnya. 8 ini kan dari atas. Kita ingin dong kurangkan akan pelan-pelan. Kita ingin kurangkan 5 ini pelan-pelan. Jadi karena 5 ini, karena 8 ini terlalu besar kita bagi. 1/2 kalikan 8 hasilnya adalah 4. 4 kurangkan dengan 5 hasilnya adalah 1. Nah, kalau 1 yang ada di sini, kita ingin update yang ada di sini tuh W yang baru lagi nantinya. Nah, sudah dapat 1. Nah,
Terus masuk di W baru. Jadi yang satu ini kita kasih masuk lagi ke sini. Setelah kita kurangkan W5 di atas. Kita kasih masuk di sini. Jadi begitu kita kalikan ulang lagi 2 kalikan 1, hasilnya sudah sama dengan 2. Dan 2 ini yang kita mau. Nah itu yang disebut kayak macam, bisa dibilang juga dia konsep dasarnya itu bagaimana sih AI belajar. Jadi bobotnya itu yang kayak macam kita ubah bobotnya yang ada di sini. Kita ubah, kita kurangkan. Jadi kalau kayak macam misalnya tadi kurangkan dari mana, dari dia prediksi yang ada di sini. Jadi kalau dia besar daripada prediksi berarti nantinya dia akan dikurangkan di sini. Dia akan dikurangkan di sini. Tapi kalau kayak macam misalnya dia minus 1 yang ada di sini. Hasilnya adalah kalau misalnya yang keluar itu di sini adalah minus 1. Berarti nantinya tuh kalau kayak macam kita kasih jumlahkan menjadi minus 3 di sini. Kalau minus 3 taruh di bawah sini akan jadi positif. Itu artinya bahwa dia masih sangat kurang sekali. Jadi nanti dia akan ditambahkan. Oh 5 ditambahkan dengan 1/2 kalikan dengan 3. Minus tambah minus itu kan positif. Jadi jadi pada saat kita update menggunakan error. Ini seringkali juga konsepnya juga sebagai error juga. Yang dikurangkan. Jadi yang kita update itu yang ada di sini weight-nya. Jadi kita update gambaran dari weight-nya. Jadi kita update sampai weight yang ada di sini akan update jadi ulang-ulang terus. Nanti masuk lagi mungkin ada konsep satu lagi, dia ulang lagi, dia weight lagi, selanjutnya lagi. Ini update lagi, ulang lagi, weight-nya lagi, di update lagi. Update sampai bagaimana sampai dia punya prediksi ini harus sesuai dengan yang kita mau. Itu adalah 2. Jadi dia akan terus di pengulangan-pengulangan. Nah, pengulangan secara terus menerus itu menggunakan sini kacam error jarak yang ada di sini. Ini hanya konsep dasar neural network. Kita akan update yang ada di sini. Sedangkan yang ada di sini sebenarnya learning rate atau bisa bilang langkahnya juga gitu. Bisa dibilang langkahnya. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Sebelum kita masuk lagi. Intinya di sini adalah dia berusaha untuk mengupdate wake ini sampai bagaimana dia punya input yang ada 2 kali 5 ini harus sesuai dengan prediksi yang kita mau. Jadi dikurangkan antara 10 kurangkan dengan kita punya prediksi yang ada. Kita punya label true-nya. Oke, kita lanjut lagi kan jika tidak ada yang bertanya. Apa proses neural network itu mempelajari pola data itu bagaimana? Mulai dari namanya forward propagations. Kita mulai dari input yang tadi saya jelaskan. Input itu kita gambar, teks, semua diubah ke dalam bentuk angka. Bisa bilang juga vektor juga seringnya. Nah itu dia akan masuk ke dalam namanya hidden layer. Setelah masuk ke hidden layer, baru dia akan masuk lagi ke output layer. Ini adalah pola pada saat dimana neural network tersebut dia menginput data. Di outputnya itu berapa. Lalu kemudian back propagation itu dari output masuk ke hidden layer. Lalu kemudian dari hidden layer dia akan masuk ke input lagi. Jadi selama dia balikin dia punya weight yang ada sini diupdate. Weight-nya diupdate. Jadi dari pada saat dia maju, dia punya weight-nya tidak diupdate. Tapi begitu dia mau output, dari output kembali ke input, itu weight-nya itu di-update. Nah itu yang disebut namanya proses training. Agar bagaimana pada saat input dikalikan dia harus sesuai dengan ini sampai dia merasakan output yang kita inginkan. Entah itu 1, entah itu 0. Jadi output itu bisa berapa jalur sekaligus.
Nah, itulah contoh sederhana. Jadi, forward propagation dan backward propagation. Nah, ini arsitektur dari neural network. Kalau kita lihat arsitektur neural network ini yang paling gambaran yang paling umum nih. Ini seringkali juga bisa digambarkan juga sebagai bisa bilang multi layer perceptron, di mana kita memiliki input layer. Ingat bahwa setiap X1 sampai dengan X2 ini itu bisa dibilang juga sebagai input feature. Seperti yang di sana, misalnya kayak X1 ini merepresentasikan pikselnya yang keberapa, indeks keberapa, nilainya berapa gitu. Jadi X1 misalnya sampai dengan X sekian, X100. Nah, itu juga bisa representasikan tentang piksel yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian nanti di dalamnya itu akan dikalikan dengan weight. Jadi setiap kali dihubungkan dia akan kalikan juga dengan weight atau bobot. Nah, ini semua adalah weight. Tujuannya itu sederhana. Dia ingin agar begitu nanti X1 sampai dengan X2 ini, begitu dia dikalikan itu dengan W1, W2 sampai dengan W8 ini tuh, dia masuk ke namanya hidden layer pertama, hidden layer kedua, itu sampai di YP prediksi 1, Y prediksi 2 itu, dia hanya berusaha untuk mengubah ini, W1, W2, W3, W4, dengan konsep yang tadi sudah saya jelaskan, sampai di WP1 yang ada di sini. Jadi dia mengupdate weight-nya saja X1. Kemudian dia akan tambahkan dengan bias. Jadi X1 akan dikalikan dengan W1 berdasarkan dia jalur. Kemudian di sini juga X2 kalikan dengan W3, lalu kemudian sini ditambahkan, lalu kemudian nanti di sini dia jumlahkan lagi dengan W1 bias. Jadi setiap X yang ada di sini itu bisa dibilang bahwa weight ini bobotnya seringkali representasikan dengan weight besar ini. Salah satu tuh layer, misalnya ngajar di layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Kemudian yang lingkaran ini seringkali disebut neuron atau unit. Kemudian bias itu artinya semua yang ada di atas sini. Kemudian Z yang artinya tadi sudah saya jelaskan. Jadi setiap titik yang ada di sini itu X1 kalikan dulu dengan W1. Lalu kemudian X2 kalikan dulu dengan W5. Baru nanti tambahkan di sini Q1 yang ada di sini. Nah ini. Ini sini akan ditambahkan juga dengan bias lagi. Bias yang ada di sini. Bias ini dia bisa menjelaskan tentang seberapa sensitif sih kita punya neural network tersebut. Jadi kemudian dia akan mendapatkan di sini bias yang ada di sini. Jadi yang kita lakukan tadi input, lalu kemudian ubah weight. Di sini juga ada weight lagi sampai terakhir sini ada weight. Jadi yang kita lakukan tuh begitu. Dia kembali lagi kita sudah lihat dia punya error seperti yang dari awal sudah saya jelaskan. Begitu dia di error, begitu dia melakukan backward propagation, dia akan update lagi weight yang ada di sini. Dia akan mengupdate lagi weight-nya. Di sini jalurnya, kemudian di sini juga jalurnya lagi di sini. Ini akan dia update lagi. Begitu pula juga jalur yang ada di sini juga akan dia update lagi weight-nya sampai ke belakang. Sampai weight ke belakang. Itu akan diupdate secara terus menerus berdasarkan dia punya error. Nah, selama proses dia melakukan forward propagation juga tuh ada namanya activation lagi. Activation ini bisa dibilang bahwa dia buat kita punya nilai yang di dalam ini tuh menjadi range-nya itu hanya dari 0 sampai dengan 1 juga. Dan bisa dibilang juga kalau sigmoid. Kalau kita melakukan relu, itu kayak macam kita berusaha untuk mengambil yang positif saja di dalam dari pada setiap neuron unit yang ada di sini. Jadi punya grafnya itu dari relu itu semacam ini. Nah ini.
sama grafnya semacam ini, namanya ReLU, Rectified Linear Unit. Jadi yang kita update hanya weight dan bias sampai terakhir di pada depan WP yang ada di sini, memberikan prediksi. Jadi sini Anda akan bandingkan dengan dia punya label. Jadi begitu kita punya inputnya itu, dia juga harus memiliki dia punya label lagi. Label itu yang menjelaskan, oh gambar yang kita masukkan ini apakah anjing. Kalau anjing berarti harus di sini kasih 1. Prediksi yang kita mau 1. Kalau yang kita kasih masuk sini adalah kucing, berarti kita mau yang di sini yang kasih 1. Yang di atas kasih 0. Yang tidak labelnya. Kita akan lanjut lagi selanjutnya. Nah, ini cara kerja dari neural network yang ada di sini. Seperti dari tadi dia punya rumusnya lebih sederhana. Di mana X ini adalah sebuah input dan kemudian W1 adalah weight atau bobot. Kemudian B yang ada di sini saya bilang juga bias. Nah, begitu dia masuk ke dalam sini dia akan dapatkan rumus semacam ini. Z1 ini dia akan dimasukkan ke activation, fungsi aktivasi. Z1 yang ada di sini. Jadi kita mau agar ini dia punya error yang tadi bilang, contoh yang dari tadi sebelumnya sudah saya katakan. Ini adalah prediksi daripada yang kita mau. Kita ingin apakah ini 1 atau 0 berdasarkan data yang kita kasih masuk. Jadi jadi yang di sini itu dia punya data, yang di sini itu dia data tadi sebelah juga featuresnya. Sebelah datanya yang ada di W1 ini saya bilang juga sebagai dia punya label. Labelnya. Ini contoh sederhana dari jadi begitu X1 dikalikan dengan W2 perkalian dia akan masuk ke dalam di sini. Lalu kemudian di sini X1 ditambah dengan bias yang ada di sini. Setelah X1 kalikan X2 dia akan tambahkan dengan bias. Bias kemudian dia akan masukkan ke dalam namanya fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi itu yang ada di bawah di sini. Nah ini kita bisa melihat kan di gambaran yang ada di sini. Jadi yang dari Z1 ini dia akan masuk langsung ke fungsi aktivasi di bawah di sini. Fungsi aktivasi contoh sini adalah sigmoid. Fungsi sigmoid yang ada di sini. Lalu kemudian setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam L yang ada di sini, bisa representasikan tentang nilai error. Jadi error itu kayak macam tadi saya jelaskan. Kita ingin mengetahui misalnya dari 8 yang dikeluarkan di sini, misalkan dikeluarkan sini 8 dengan 2 yang di sini yang kita mau. Itu jaraknya tuh berapa sih? Kayak misalnya kita ingin mendapatkan 2 di sini. Itu jaraknya berapa? Sudah pas jaraknya itu adalah 6. Nah, jarak 6 ini yang seringkali juga disebut sebagai error. Bisa dibilang juga sebagai errornya. Lalu kemudian di bawah di sini juga dia punya weight yang ini. Contohnya tadi gambar yang sebelumnya juga sudah jelaskan di sini. Sedangkan ini sebenarnya namanya lambda. Di mana sini dijelaskan tentang dia punya arah. Artinya kayak macam gambaran dari fungsi error yang di sini. Kita ingin update weight yang ada di sini atau WT yang ada di sini. Kita ingin update yang ini. Nanti selanjutnya. Nah ini rumus yang ada di bawah di sini. Jadi nanti kalau dia kembali lagi nanti dia update-nya rumusnya itu pakai ini, yaitu weight-nya. Di mana W yang sebelum saat ini itu akan diupdate dari menggunakan A. A yang ada di sini itu merupakan learning rate-nya. Seberapa cepat sih langkah dia untuk mencapai kita punya tujuan, yaitu Y1 yang YT yang ada di sini, Y target yang ada di sini.
Sedangkan yang ada di sini sebenarnya dia punya gradiennya. Lambda L Q1 yang ada di sini. Jadi bisa dibilang bahwa gradien tidak menjelaskan semacam ini. Kita memiliki gambar. Jadi kalau nanti kalau jam itu sore di titik yang ada di sini, terus dia ada ke bawah di sini, oh berarti kita punya ini sementara menurun berarti minus. Nanti dia akan minus tambah dengan minus, hasilnya akan positif di sini. Sehingga W1 ini dia akan ditambahkan. Weight yang ada di sini akan ditambahkan. Dia akan ditambahkan lagi ke depannya. Tujuannya sangat sederhana dengan mencapai dia punya target. Dia akan mencapai dia punya targetnya juga gitu. Jadi itu yang kayak macam. Jadi begitu dia kita bisa analogikan A ini sebagai sebuah langkah. Kayak macam kita ingin sampai ke sebuah rumah, kita ingin langkahnya cepat atau lambat. Misalnya kayak macam kita langkah cepat, mungkin saja kita langsung tiba-tiba sudah lewat kita punya rumah sendiri. Tapi jikalau A yang ada di sini bisa, kalau kita buat dia pelangkah pelan-pelan. Nah, kita pasti kan tidak mungkin tiba-tiba lewat kita rumah kita bisa sadar bahwa oh, kita sudah dekat dengan satu rumah gitu. Artinya kan tidak langsung lewat saja juga gitu. Kita punya rumah. Jadi kalian bisa anggap A ini sebagai learning rate, bisa sebagai langkahnya. Sedangkan lambda yang L A yang ada di sini itu fungsi error yang ada di sini itu kalian bisa menganalogikannya itu sebagai sebuah arah. Apakah dia kurang, apakah dia tambah, dia menjelaskan bahwa oh weight yang kita kasih ini pada satu X1 yang pada saat kita kalikan dengan X1 ini dia memberikan output yang lebih besar daripada target. Berarti di sini nanti dia akan jelaskan bahwa oh nilai WX1 nya terlalu besar. Maka di sini dia akan keluarkan namanya adalah positif. Kalian bisa analogikannya semacam ini. Poin tadi sudah saya kurangkan, ditambahkan juga. Kemudian kalau kalian lihat, yang ada di tengah ini sigmoid function, berusaha untuk membuat range dari nilai itu 0 sampai dengan 1. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Oke, baik. Ada pertanyaan? Apakah ada di sini yang ingin bertanya gitu agar saya perjelas lagi? Saya sengaja untuk tidak terlalu kasih materi atau persamaan matematika yang terlalu banyak hanya untuk agar kita bisa saling berbagi. Apa mungkin ada yang bingung atau bagian mana? Mungkin ada kayak macam ada yang ingin bertanya supaya saya lebih memperjelas lagi, lebih detail lagi. Jadi kalau kayak misalnya kita melihat contoh di sini, saya akan memberikan demonstrasi gambar. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Kalau Izin bertanya. oh ada yang bertanya, silakan.
Juga ingin saya tanyakan bagaimana neural network mengetahui errornya. Oh, oke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana sih caranya neural network dapat mengetahui errornya atau kesalahannya itu sendiri? Nah, itu yang akan saya perjelas. Saya akan coba untuk memperjelas lagi. Jadi, dia bisa tahu apakah errornya itu ada di sini, fungsi error ini. Saya melihat di sini. Jadi, bagaimana sih caranya agar dia bisa tahu bahwa oh dia sementara jauh sekali daripada dia punya targetnya. Nah, ini fungsi errornya yang ada di sini. Ini fungsi error. Nah, jadi kayak kita asumsikan bahwa misalnya X1 ini dia sama dengan 2. Ingat ya, kalau dalam komputer dia hitung otomatis. Tapi yang dia tidak tahu itu hanyalah dia punya input dan label. Jadi bagaimana sih ubah weight yang ada di sini itu agar dia punya outputnya itu sesuai dengan kita ingin. Jadi pada saat neuronnya itu dia berusaha untuk update ini weight yang ada di sini. Dia berusaha update ini supaya kalau pada saat misalnya kita kasih masuk 3, dia sudah tahu outputnya itu harus apa berdasarkan dia label. Jadi kita kasih tahu bahwa oke kalau datanya semacam X1, kita ingin agar dia outputnya itu misalnya sama dengan Y1. Y1 yang bisa mungkin 2, di sini mungkin bisa 1, bisa 0, bisa 0, bisa 1. Jadi itu yang perlu jelaskan sini. Jadi kayak macam misalnya, dia bisa tahu tuh karena dari sini X1 ini misalnya sama dengan 1. Terus kemudian dia punya weight-nya itu atau W1 itu. Jadi W yang atau W ini kita kasih masuk itu di random saja. Jadi pada saat kita buat kecerdasan buatan atau AI itu dia belajar itu, dia punya weight ini yang ada di sini. Itu weight yang ada semua ini tuh dimasukkan secara random. Jadi ini randomnya. Macam dia dimasukkan oleh komputer tuh random. Jadi tidak tahu harus weight-nya itu berapa untuk X1 yang begini sampai terakhir di sini. Jadi semua di dalam sini dikasih masuk random dulu. Baru nanti tinggal update berdasarkan dia punya input datanya dengan dia punya output datanya. Jadi W1 sampai W3 itu dia error, dia random. Nanti kita update itu seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan di slide yang akhir yang ada sini. Nah ini kayak macam gini. Jadi kayak macam dia bisa tahu errornya tuh dari sini. Kayak macam misalnya kita analogikan di sini kita memiliki 2. 2 ini bisa merepresentasikan tentang gambar. Pokoknya kayak macam dia bisa merepresentasikan tentang angka, entah itu untuk gambar, entah itu dia punya features. Yang tadi kan pixel kan sudah saya jelaskan. Nantinya itu dia akan dikalikan dengan weight. Ya, Izin potong. Berarti semisalnya tadi kan ambil contoh gambar anjing. ya. Berarti semisalnya kita menganalogikan gambar anjing dan kucing, berarti di antara weight itu berarti kita harus masukkan di antara weight dari weight 1 sampai weight seterusnya, berarti ada gambar anjing dan kucing di situ yang kita masukkan. Atau bagaimana? Jadi weight itu kan bobot itu tuh. Coba kau perjelas lagi. Coba. Itu kan misalnya kita ingin tanyakan apakah ini gambar apa begitu. Jadi neural network akan mengenal bahwasanya ini gambar anjing dan atau gambar kucing. Jadi di antara weight 1 sampai weight sekian itu di antara weight itu ada yang mengenal bahwasanya itu gambar anjing. Atau itu dia. Jadi weight yang ada di sini itu bagaimana caranya dia bisa mengetahui bahwa ini anjing. Nah, itu yang kita tidak tahu, itu yang dinamakan namanya sini hidden layer.
Kita hanya tahu itu bahwa kita di sini bagaimana sampai dia bisa tahu bahwa oke ini kucing, mana nih gambar anjing. Nah, dia bisa tahu ini apakah ini gambar kucing, nah di gambar anjing. Bagaimana sampai dia bisa tahu itu karena ada weight yang kita update di sini, tipe bobotnya. Sini. Nah, proses dia mengupdate yang ada di sini itu disebut namanya hidden layer karena kita tidak tahu apakah misalnya dari gambar yang kita kasih masuk di sini sama di sini itu pola sini itu dia membentuk gambar hidung kah atau dia bukan pola dari telinga kah? Nah, kita tidak tahu. Apakah nantinya kan di sini dia bisa mengubah pola daripada mata kah di bagian sini? Nah, itu kita sama sekali tidak tahu, itu yang disebut namanya hidden layer. Tapi yang kita tahu pada saat kita melakukan training itu, weight dengan bobotnya ini diupdate terus. Jadi umpamanya itu kayak macam, kita bisa menganalogikannya itu kayak, kita kan sudah kalikan, kita cuma tahu bahwa dia punya labelnya itu adalah Y1, misalnya YP1, itu ini harus sama dengan saat, misalnya kayak macam kita kasih masuk anjing. Kita yang kasih label bahwa nantinya kasih keluar angka terakhir itu 1 dengan 0. 1 0 yang dia representasikan tentang anjing. Nantinya kalau dia masuk lagi ke kucing itu, dia punya label datanya tuh kita ingin agar dia kasih keluar tuh 1, kemudian 0. Itu sebenarnya representasikan tentang kucing. Dan nanti dari komputer itu kita coding akan, begitu kita baca bahwa ternyata yang di bawah lebih besar berarti itu kucing. Kalau di atas lebih besar, itu berarti itu anjing. Jadi nanti dia akan training itu dia kasih kembali, dia update namanya weight-nya saja di sini. Menggunakan dia punya rumus. Nah, contoh sederhana saya kasih gambarnya di sini. Misalnya ini kan kita sudah 2, kita kasih input. Nanti kita kalikan dengan weight. Weight ini kan random yang tadi punya gambarannya di sini. Nah ini. Kita ingin agar begitu dia dikalikan dengan 2 kalikan 5 itu kan hasilnya adalah 10. Padahal sebenarnya yang kita mau itu di sini itu 2. Atau bisa dibilang juga di sini kita maunya itu adalah 1. Bisa juga semacam gitu. Nah, kalau kita maunya di sini adalah 2, berarti kita ukur seberapa jauh sih kita punya jarak itu antara 10 dengan 2 itu kan adalah 8. Itu kan terlalu jauh, nah itu yang disebut error. Nah dari error ini yang kita tahu bahwa berarti terlalu jauh, berarti weight yang ada di sini harus diturunkan. Supaya begitu saya kalikan lagi 2, dia 2 kalikan dengan W1 lagi itu nanti dia harus sama dengan 2, berarti weight yang ada di sini harus diturunkan. Karena dari 10 ke 2 yang kita kurangkan di sini, yang 10 ini dari sini, dan 2 ini dari atas ini. Itu yang kita kurangkan baru sehingga dia dapat 8 ini errornya. Kan kalau kita lihat 8 yang ada di sini kan, errornya itu kan terlalu besar sekali. Positif, artinya ada jarak ini, positif besar artinya. Kita ingin agar bagaimana dia punya nilai ini, kalau misalnya kita mau agar dia punya outputnya itu, pas dikurangkan itu harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0 di sini. Keluarnya itu harus sama dengan 0. Kenapa 0? Karena begitu kalau kita ingin YP yang ada di sini dia harus sama dengan 2. Berarti nantinya kalau kita bandingkan dia punya error lagi dengan 2 yang dari bawah di sini, itu hasilnya sama dengan 0. Paham? Nah, apakah paham? Paham, Bang. Jadi kita cuma lagi macam kurang-kurang begitu. Misalnya, jadi dia macam kalikan yang W, jadi W ini random saja dia
inputkan. Jadi inputkan tuh random. Nanti tinggal kita kalikan baru kita update menggunakan error yang ada di sini. Cuma begini, jadi kita punya keluarannya itu berapa, kita lihat dia punya jaraknya itu berapa, jaraknya di sini dapatnya 8. Tinggal kita kasih maksudnya learning rate ini kita kurangkan di sini. Kita kasih 1/2, kurangkan 4, dia sama dengan sini. 5 yang ada di sini dari weight yang ada di sini. Jadi 5 ini kita berdasarkan hitungan dari sini. Oh ternyata 8 terlalu besar. Nah bagaimana kalau yang di sini dapat minus? Nanti kalau sini dapat minus ya kita lihat jadi positif lagi. Minus tambah dengan minus kan hasilnya positif, jadi positif ini tidak akan ditambah lagi. Ini tidak akan ditambah lagi. Sampai lihat dia hasilnya jadi kecil lagi. Jadi W berikutnya itu hasilnya akan sama dengan. Jadi bagaimana dia tahu bahwa oh ini harus dikeluarkan itu adalah. Jadi kita mau tuh pada saat misalnya dia dikurangkan tuh hasilnya sama dengan 0 begitu. Errornya itu harus kesalahannya itu harus sama dengan 0. Artinya bahwa dia harus dua-dua sama dengan 2. Nilaikan 2 kan di bawah. Pasti hasilnya itu sama dengan 0. Kalau prediksi yang ada di sini juga sama dengan 2. Jadi begitu dia sudah sama dengan 0, sudah dia tidak bikin lagi. Dia tidak update lagi gitu. Kita kasih berhenti. Jadi kalau contoh misalnya, kalau di sini saya ubah sedikit ya. Coba kalau misalnya W1 ini dia sama saja dengan minus 5. 2 kalikan dengan minus 5 itu kan minus 10. Nah, minus 10 kita kasih masuk di sini ya. Kita kasih masuk sebelah sini. Nah, kalau misalnya kita kasih masuk ini adalah minus 10. Baru kemudian dia dikurangkan dengan 2 atau label yang kita mau ini 2 di sini. Nah, minus 10 dikurangkan dengan 2 kan hasilnya adalah minus 12. Berarti ini di sini errornya dia sudah tahu bahwa oh ternyata minus berarti itu terlalu kecil sekali output yang kita keluarkan di sini. Jadi sudah tahu gitu, komputer tahu logikanya di situ. Jadi tahu oh minus berarti dia tahu bahwa nilai yang keluar ini terlalu kecil sekali. Berarti W1 ini harus dia diupdate, kasih nilainya harus ditambah. Jadi kalau kita kasih masuk di rumus yang di bawah di sini, itu dia punya learning rate-nya, kita ambil 5, dia punya update, kita yang update baru. Berarti yang di bawah di sini itu 5. 5 ini kan dia punya weight yang ada di atasnya. Kemudian dia dikurangkan dengan 1/2. 1/2 ini dia punya langkahnya. Mau kurangkannya itu cepat atau lambat gitu. Nah, kita kasih pelan-pelan setengah-setengah aja langkahnya. Untuk sampai di kita punya target. Nah minus 2 ini kalau kita kasih masuk ke bawah di sini. Minus 12. Kalau kita kasih masuk di bawah di sini. Baru kemudian kita kasih masuk ini. 1/2. 1/2 ini kalau kalikan dengan minus 12 kan hasilnya adalah 6. Hasilnya adalah minus 6. Nah, minus 6 ditambah lagi, dikurangkan lagi dengan 5 yang ada di sini. Kalau kita lihat minus, kan 1/2 ini kan dikalikan dengan minus 12 itu kan hasilnya adalah minus 6. Nah, depannya juga ada minus, berarti nanti jadi positif. Positif 6 yang ada di sini. Secara otomatis, dia akan kasih masuk sini menjadi 5 ditambah dengan 6 yang ada di sini itu hasilnya adalah 11. Jadi, nah nanti kalau 2 kalikan dengan 12 ini kan 22. Nah itu masih jauh lagi. Nanti dia akan update terus. Jadi weight ini kita update terus. Dia update menggunakan proses yang ada di sini. Tadi kan weight-nya minus 5. Jadi minus 5 ditambah 6. 1. Oh mana? 2 minus 10
Minus 10, kita harus minus 10 yang ada di sini. Minus 12. Yang mana? Weight yang setelah error itu W1 tambah 1 kan sebenarnya harusnya kan minus 5. Jadi sudah betul minus tambah dengan 6. Hasilnya ada 1. Ini kan minus tambah dengan minus tosnya kan jadi minus 12. Iya, minus 12 maksudnya tadi kan kita sudah misalkan weight itu minus 5. Tadi kan kita misalkan kan. Jadi untuk yang W1 tambah 1 sama dengan harusnya kan minus 5. Jadi minus 5 ditambah 1/2, minus 5 dikurang 1/2 dikali minus 12. Jadi hasilnya minus 5 ditambah 6 sama dengan 1. Oh ya benar, minus 5 betul. Oh ya maaf, salah. Ya maaf. Terima kasih untuk koreksinya. Di sini sama dengan minus 5, saya tidak lihat lagi. Minus 5, jadi hasilnya itu sama dengan minus 1. Nah, sini maaf. Oke, terima kasih untuk koreksinya. Di sini sama dengan minus 1. Saya tidak lihat. Hasilnya sama dengan minus 1. Nah, kalau kita kasih masuk di minus 1 yang ada di sini, di bawah lagi ini dia update lagi. Jadi 2 kalikan dengan minus 1, dia akan sama dengan minus 2. Kalau minus 2 yang ada di sini tuh, kita coba bandingkan lagi dengan dia outputnya di sini. Dikurangkan lagi dengan 2 yang ada di sini. Nah, kalau dikurangkan lagi dengan 2 yang ada di sini kan, hasilnya juga kan sudah sama saja dengan minus 4. Jadi semakin kecil, semakin mendekati 0. Gitu tujuan utama kita tuh ingin mendekati 0. Kalau kacang di sini dikeluarkan 2 betul, kemudian sesuai lagi dengan dia punya label 2 sini, itu hasilnya sama dengan 0. Jadi error tuh sudah pasti dia harus mendekati 0. Begitu pula juga kalau saya ubah ini menjadi 4. Kalau saya ubah di sini dia punya output labelnya terus sama dengan 4. Berarti nanti dia akan usahakan untuk ubah dia punya weight lagi yang ada di sini itu. Sampai bagaimana 2 kalikan dengan weight ini harus sama dengan 4. Berdasarkan proses yang sudah kita buat di sini. Sepaham kan? Jadi akan terus ulang-ulang sampai bagaimana supaya dia dapat yang dia punya target. Biasanya itu 1 atau 0. Sampai dia mendapatkan target yang kita inginkan. Apakah jelas? Apakah jelas bagaimana errornya sudah paham? Terima kasih juga untuk koreksinya. Baik, apakah jelas? Jelas. Oke. Jadi yang kita lakukan tanya itu mengupdate dia punya weight. Yang berapa kali berapa sampai hasilnya kita sesuai dengan kita inginkan. Jadi kalau misal di sini, kalau kita ingin 2 ya kita ingin WP itu sama dengan 2. Berarti kalau sampai dengan 2, YP yang ada di sini kalau sudah sama dengan 2, ya hasilnya errornya akan sama dengan 0. Kesalahannya itu akan sama dengan 0. Jadi nilai error yang ingin kita berusaha untuk menurunkan. Nah itu disebutnya nilai error. Jadi mau apapun itu, jadi pada saat AI itu, pada saat dia belajar itu, dia hanya berusaha untuk bagaimana supaya input yang 53 kalikan dengan weight yang ada di sini itu, dia harus sama dengan, sesuai dengan kita punya label yang ada di sini. Jadi begitu nantinya dia dikalikan, dia langsung dikurangkan. Misalnya kalau kita ingin 2, jadi 2 kalikan 5 sama dengan 10. Bulan tidak akan dikurangkan sampai bagaimana dia update ini terus-terus sampai dia sama dengan 2. Kalau sudah sama dengan 2,
nantinya errornya di sini kalau dibandingkan lagi dia akan sama dengan 0. Begitu pula juga misalnya YP yang ada di sini tuh kita inginnya tuh adalah 4. Kita ingin dia keluarnya di sini tuh sama dengan 3. Jadi kita ingin agar bagaimana 2 kalikan dengan W1 ini harus sama dengan 3. Jadi kalau begitu WP yang ada di sini pada saat 2 kalikan dengan W1 ini sudah sama dengan 3. Nanti begitu kita cari dia error dengan dia punya prediksi dia label yang di sini. Misalnya sini ada 2, di sini sama dengan 3. Nanti dia sama dengan 0. Jadi akan update terus sampai akhirnya kita mendapatkan prediksi yang kita mau. Oke, apakah jelas? Apakah jelas? Enggak ada yang mempertanyakan lagi? Jelas. Jelas. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup. Jadi jadi saya coba untuk ambil kesimpulan. Jadi pada saat neural itu dia belajar, dia berusaha untuk update dia punya weight yang kita buat secara random. Lalu nanti kemudian kita bandingkan antara dia punya output dari neural network tersebut itu dengan labelnya kita atau data labelnya. Ingat ya, setiap data label itu harus diubah ke dalam bentuk angka. Nanti kita bandingkan, kita kurangkan. Ini kita menggunakan namanya gradient descent untuk mengetahui dia punya arahnya. Apakah dia naik, turun gitu. Jadi kalau kita kurangkan kita bisa tahu. Misalnya saya ingin dapat 2 buah. Kemudian yang orang datang itu dia bawa tuh 5 buah. Berarti 3 itu kita kurangkan. Kita kurangkan akan kita buang gitu. Sehingga itu yang dilakukan oleh dalam bentuk neural network dia update dia punya weight-nya. Jadi itu konsep dasarnya. Baik. Apakah sudah jelas? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke. Kalau coba komen kalau saya paham dia punya dasar cara kerja neural network, coba komen paham coba. Tulis saja di obrolan politik yang paham ketika dia paham. Nah, apakah sudah paham kan? Apakah sudah paham? Oke, baik. Saya anggap sudah paham ya. Kalau ingin tanya lebih dalam juga tidak apa-apa. Dari materi yang ada di sini. Baik, terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya akan tutup.